dunia mengharuskan ada sertifikat halal. Ini dunia, peraturan dunia, bukan cuma lokal. Kita malah ketinggalan, gitu ya. Industri China itu udah lebih dulu, apalagi halal Amerika udah more than 40 years ago ya, akhi. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Masya Allah. Maafkan saya. Qadarullah masyafa'al. Ana menunggu antum Ustadz di ruangan yang Indonesia butuh Anda, tau gak? Saya sudah standby menunggu 3 kali Anda. Masa sih 2 kali ya? Nggak apa-apa. Memang kalau boleh cerita dikit ya buat teman-teman semua ya, artinya ya qadarullah, udah Allah bertakdir ya gimana gitu kan, biiznillah gitu. Tanggal 24 ini Anda yang minta, jadi Anda merasa bersalah, mau minta maaf banget untuk mengganti gagalnya tempo hari. Minta maaf abangku saya, adik. Siap, nggak apa-apa Ustadz. Ini kan bisa dibilang qadarullah lah, semuanya kan udah Allah takdirkan gitu ya. Artinya jadi gimana ini ada kabar apa nih Ustadz? Sampai kan kayaknya nih genting sekali nih, ada urusan negara yang nggak bisa ditinggal nih kayaknya. Gimana? Gini, target itu ya Anda pegang teguh gitu loh. Mutu dan kualitas halal Anda mesti jagain banget begitu. Baik barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun yang sudah diproduksi di Indonesia. Jadi tanggung jawabnya ini, amanah ini bukan hanya kepada presiden ya, yang mengangkat dan memberhentikan kita, tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan urusan halal kan ya adikku sayang kan ini non negotiable kan. Iya betul. Ya kalau urusan infrastruktur mungkin kalau nggak ada semen merek A pakai semen merek B bisa gitu. Yeah. Kalau nggak ada besi ulir yang 6 ya besi 8 non ulir mungkin bisa gitu. Dan sebagainya bisa. Kalau halal mana bisa negosiasi. Babinya cuma 1% ini nggak apa-apa, yang nggak bisa dong. Ya kan? Apa kata Nabi kan dalilnya itu kan faqaliluhu haraman. Setetesnya juga haram, kagak bisa tawar-menawar. Jadi ada kesaklekan di badan halal gitu. Ada kejelasan di badan halal. Dan juga badan halal nggak bisa bekerja sendiri karena untuk ekspor impor ada, kita berkait dengan Kementerian Perdagangan. Yeah. Untuk hewan-hewan yang dipotong kita terkait dengan Deptan dan Pemda gitu. Yeah. Untuk UMKM kita terkait dengan Kementerian UMKM. Untuk yang menengah atas kita keterkaitan dengan Ekraf, ekonomi kreatif. Untuk kebersihan kita terkait dengan BPOM dan KLH. Untuk apalagi yang belum, untuk fatwa kita keterkaitan dengan MUI dan Kementerian Agama. Yeah. Untuk jadi keterkaitannya itu sampai 9 kementerian dan 3 badan. Oh alah. Jadi apa namanya? Ya surat kita terkait gitu. Bahkan yang akan jadi ini Sidoarjo ini membuka kawasan ekonomi khusus halal ya, kawasan industri khusus halal. Itu keterkaitan dengan Kemenperin gitu, perindustrian, juga dengan Menko Ekon juga, bahkan sampai tanda tangan oleh presiden juga. Jadi kalau kita lambat, jalur ranting itu bakal lambat, brother. Jadi apalagi dengan Menkom Digi juga kita keterkaitan. Ini teman-teman ini udah ada yang 6 hari belum pulang. Oh, ya Rob. Masya Allah, berarti bisa dibilang Anda ini jantung negara berarti ya? Maksudnya, karena kita emang lagi perbaiki. Jadi maksudnya belum pulang itu, bentar, dia pulang bentar, balik lagi. Jadi ya Allah, nggak pakai jadwal itu lagi. Apa boleh buat, kemarin memeriksa sebuah LPH, mengaudit, balik kantor jam 3 dini hari, yang ditungguin, jam 3 dini hari. Subhanallah. Ajib. Ini nggak libur emang? Kan mau lebaran. Nggak ada libur kita. Orang lihat emang gimana gitu halal ya. Ya kayak gitulah kurang lebih pekerjaannya. Tapi kita ini tanggung jawabnya bukan cuma kepada rakyat, bukan cuma pada presiden. Ya
ini umat Nabi Muhammad di Indonesia mau makan halal, lu yang dipercaya sama presiden kan terngiang-ngiang begitu kita kan. Oh iya, berat. Iya memang. Belakangan ini memang ada isu apa Ustadz? Apa belakangan ini? Belakangan nggak ada sih, cuman kita masih jauh dari target itu isunya. Karena setelah saya datang ke misalnya ke Meninvest ya, investasi Pak Rosan, itu kan data dari beliau itu ada sekian puluh juta gitu loh yang terdaftar gitu. Di UMKM itu ada 60-an juta lah total ya, 60 juta pengusaha, pelaku usaha atau pengusaha UMKM 60 juta. Terus saya bandingin dengan sistem yang ada di kita. Yang sistem yang ada di kita itu ternyata baru 3 juta pelaku pengusaha UMKM. Jadi baru 3%. Oh, nggak ke data sisanya? Ya, sisanya bukan nggak halal ya, maaf. Tidak tertib halal. Atau belum tertib halal, lebih halus lagi. Belum tertib halal. Tapi Ustadz, izin, maaf dipotong. Tapi bukannya pada dasarnya kan makanan itu zatnya kan memang halal gitu Ustadz. Mungkin dikit aja edukasinya pengen tahu terkait kalau banyak pengusaha-pengusaha UMKM dan lain sebagainya gitu kan, itu belum bisa dibilang tersertifikasi halal gitu. Apakah langsung dihukumi haram? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kan kena juga mereka begitu mengurus sertifikasi halal, katanya ada yang kena sama oknum-oknum berbayar, ribet. Nah, kayak gitu-gitu gimana tuh Ustadz? Yang pertama, tidak punya sertifikat halal tidak otomatis haram. Ya. Karena regulasi yang mengharuskan itu halal. Ya. Ya, peraturan pemerintah, undang-undang ya nomor 33 2014 itu semua makanan, minuman ya, termasuk nanti 2026 obat, kosmetik, termasuk sabun, sampo, odol, segala macam. Termasuk juga barang gunaan, termasuk tekstil ya. Nanti itu 2026. Kalau sekarang hanya makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Iya. Nah, kalau kita lihat kaidah usul fikih, memang semuanya boleh kecuali yang dilarang begitu kan? Iya. Tapi dunia mengharuskan ada sertifikat halal. Ini dunia, peraturan dunia. Oke. Bukan cuma lokal, kita malah ketinggalan gitu ya. Industri China itu udah lebih dulu, apalagi halal Amerika udah more than 40 years ago ya akhi. 40 tahun yang lalu Amerika udah gitu. Korea wajib halal. Ada teman kemarin ekspor barang ke Kanada, sampai di Kanada ditolak. Kanada ya akhi. Kenapa? Tidak ada sertifikat halal. Wow, Kanada. Wow. Kanada gitu loh. Apalagi Saudi Arabia kemarin dihambat tuh, ada berapa kontainer masuk ke Saudi Arabia yang belum diurus sertifikat halal, ini nggak boleh masuk Saudi Arabia. Jadi ini bukan lokal, tapi dunia. Iya. Kalau dunia mengharuskan halal, sehingga kita wajib ikut bersertifikat halal. Kalau akan ketinggalan zaman, akan ketinggalan, nggak bisa bermain internasional, dikucilkan begitu. Keren. Iya, Pak. Dunia. Iya. Ada satu pengusaha UMKM kita ditolak di Jawa Timur, ditolak, koperasi aja ditolak. Lalu kemudian dia berupaya menghigienkan, lalu kemudian dapat sertifikat halal. Itu koperasi pada terima, dan kemarin alhamdulillah 2 kontainer kirim ke Eropa, Prancis. Oh, mantap. Berarti bisa dibilang ini Masya Allah ya, dengan Babe Haikal ini ya, Bapak Haikal Hasan. Keren. Jadi kan dengan upaya seperti ini, Babe ini bisa dibilang kita mengejar angka surplus dari segi ekonomi makro maupun mikro terkait, ya kan, gimana caranya kita nih melahirkan eksportir baru sehingga negara memudahkan, membantu gimana caranya kita bisa ekspor, ya kan. Nah, ini nih makanya nih fungsinya nih. Tempe Paip di Sukabumi. Tempenya itu kita upayakan dan dia berhasil mendapat sertifikat halal dengan audit yang baik gitu. Sekarang kirim ke 8 negara. Ajib. Kirim ke Jepang. Iya, jadi itu yang banyak banget kalau kita mau ceritain bahwa halal kita itu betul-betul menjadi valuable-nya itu tinggi sekali di luar negeri gitu. Jadi kita dan saya izin Allah, qadarullah, min fadli Rabbi, akan mengupayakan sedapat mungkin sebanyak-banyaknya sehingga mengejar target kayak begini gitu. Nah, kadang-kala si UMKM ini yang mikro
nggak dapat informasi yang jelas. Mikro itu gratis gitu loh. Yang gratis, pemerintah membantu 1 juta pengusaha UMKM mikro, ya, berarti pelaku usaha mikro ya, itu gratis. Jadi tinggal mereka masih aktif juga untuk menggali informasi gitu. Di era sekarang kan yang nggak punya informasi ketinggalan. Ada juga yang berbayar, yaitu di atas mikro kecil, kayak warteg yang punya menunya banyak, ada daging di sana, itu cuma 650.000. Gitu. Nah, ada lagi yang usahanya udah menengah dengan omset 5 miliaran gitu ya. Itu pun cuma 5 juta. Sementara yang pengusaha-pengusaha besar begitu ya, kelas-kelas pengusaha besar itu pun cuma 12.500.000 ke kitanya. Jadi nggak mahal sebenarnya. Iya, soalnya di luar sana isunya kan puluhan juta, ada yang mungkin kena ratusan juta. Nah, itu oknum ya? Itu oknum banget. Makanya saya sering sampaikan di berbagai media kepada pengusaha, coba deh gali informasi sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya gitu. Jangan mempercayakan semua tuh kepada oknum-oknum yang mengecas harga dengan tinggi sehingga merusak nama baik kita. Memang kita sebagai regulator tidak melakukan pemeriksaan. Yang melakukan itu adalah LPH ya, akhi. Yeah. LPH itu lembaga pemeriksa halal gitu. LPH inilah yang melakukan pemeriksaan. Dan kita pantau LPH yang nakal-nakal gini nih, yang bandel-bandel begini nih ya kita beri sanksi gitu loh. Yeah. Bahkan kita tidak berikan order lah, istilahnya lah kayak gitu. Kita stop ordernya gitu. Kan kita ada 80 LPH ya. 82 lembaga pemeriksa halal. Nah, seperti itu kejadiannya. Jadi buat kita ya tetap fix, mau berapapun yang dikasih itu pasti itu ke kita ya masuk gitu, aturan kementerian dari Kementerian Keuangan ya masuk gitu. Iya. Mungkin gini kali, Babe. Mungkin di terakhir di ujung obrolan nih, karena kan Anda pasti sibuk sekali ya. Gini ya. Mereka ini bukan nggak percaya gitu ya, tapi kan untuk skala mikro pasti kan mereka mereka harus nyari informasi gitu loh. Apakah memang ini tugas dari negara mungkin di bagian komunikasi kepresidenan, atau mungkin nggak tahu lah gimana caranya, nyambungkah ke Pak Hasan Nasbi apa segala macam, ngasih tahu proaktif pemerintah ke rakyatnya sehingga rakyat juga ya nggak harus yang kita nyari, mereka mana mau nyari gitu. Nah itu seperti apa, Babe? Kita upayakan kok, kita punya program yang namanya sosialisasi, gitu. Nah, jadi kita mengajak seperti yang saya cerita tadi, 9 kementerian pun terkait dengan kita, 3 badan terkait, dan belum selesai. Para pengusaha besar pun terkait, kita datengin, kita bilangin, bos, di sekeliling lo tuh ada 1.200 pengusaha, bos. Mereka belum bisa halal. Lo kan ente udah banyak nih mendapatkan fasilitas, keuntungan. Tolong dong berbagi gitu. Nah, mereka tuh mau. Apa contohnya? Contohnya siapa, Be? Perusahaan apa? Gak apa-apa nyebut ya. Nggak apa-apa. Aqua. Oke. Sukabumi. Wardah. Oke. Wardah Kosmetik, Paragon, tahu. Indofood. Nestle, gitu, Ajinomoto, itu kita datengin. Jadi mereka yang sekelilingnya itu banyak pengusaha-pengusaha kecil, mendapatkan bantuan, mendapatkan informasi. Kan dia udah halal nih, suppliernya harus halal juga, gitu. Betul. Mitranya dia juga harus halal juga, sehingga kalau dari kita doang menjangkau 60 juta, waduh, kelarnya 100 tahun Tuhan hitung. Iya. Kita di Indonesia, di skala lokal Indonesia semuanya dapat sertifikat halal pelan-pelan, dan sertifikat itu menjadi kepanjangan amanah begitu. Ketika dia mendapat sertifikat halal kemudian dia tidak halal, ini pidana urusannya, penipuan gitu kan. Iya. Jadi mereka ada kehati-hatian gitu. Jadi gimana? Ya amanah. Bahkan ngeri juga kalau umpamanya betapa dahsyatnya yang namanya babi itu bergunanya tuh buat apa tuh dahsyat banget kan. Iya. Bisa buat lap-lap
bos muka tuh, koas tuh apalagi apalah dagingnya, tulangnya, minyaknya apa semua sampai dikirimin kepala babi. Iya. Oh ya rame ya gitu. Jadi gimana, dimasak apa enggak nih? Oke, jadi aku dapat kesimpulan nih, Be ya. Artinya dengan adanya kesibukan Anda yang luar biasa ini, ya kan, apalagi dari tadi kita ngobrol liatin Pak Prabowo tuh belakang tuh, Pak Presiden kan. Merah putih. Iya kan. Nah, artinya nggak ada masalah. Kalau ternyata alasannya untuk kepentingan maslahat sebuah negara, Masya Allah. Apalagi tujuannya kasih solusi ini, Be. Kita kan insya Allah kita komit buat para UMKM, ekonomi kreatif gitu ya. Gimana caranya kita bantu mereka eskalasi, kita bantu mereka tuh bisa menghidupi keluarganya gitu kan. Ketika dia dapat uang, dia bisa kehidupan sehari-hari jadi lebih baik apa segala macam. Kita pengen mereka jadi teroptimasi gitu, konten-kontennya, bisnis-bisnisnya apa segala macam. Nah, dengan tadi saya dengar penjelasan Babe itu bisa dibilang ngasih tahu bahwa sekarang lagi sibuknya begini, ada karyawan-karyawan, staff-staffnya, mungkin staff ahli, mungkin staff khusus apa segala macamnya yang belum tidur, belum pulang dan lain sebagainya. Saya lega. Tadi udah dijawab sama Babe. Apa itu kelegaan saya adalah ternyata ini guna atau demi membantu para UMKM atau pelaku usaha bisa ekspor ke mancanegara, bisa berbisnis jadi lebih dahsyat lagi ke depannya. Karena izin-izin sertifikasi halalnya memang dunia itu mengharuskan, mewajibkan kita nih bersertifikasi halal gitu ya. Keren. Yes. Mantap. Satu lagi. Iya. Dari 5 bulan ini, alhamdulillah selama 5 bulan ini saya dengan izin Allah sudah merekrut 16.000 petugas baru. 16.000 petugas baru. Untuk apa? Petugas untuk pendamping proses produk halal di kafe, hotel, restoran, rumah sakit gitu. Dan mereka mendapatkan pendapatan yang lumayan. Ada yang 7 juta sebulan, ada yang 8 juta sebulan, ada yang 5 juta sebulan, ada yang 20 juta sebulan, tergantung keaktifan. Dari 16.000 petugas yang udah kita rekrut. Jadi membuka lapangan kerja juga, Ki. Mantap. Keren. 16.000 itu selama 5 bulan. Secara total kita udah mau 120 ribuan ya. 120 ribuan. Nah, itu baru petugas, belum lagi yang kita bikin lagi juleha, juru sembelih halal. Nah, tingkat juleha gitu. Itu satu desa di seluruh Indonesia kita buat satu desa 2 juleha. Dalam proses. Itu merekrut lagi ada 80.000 desa, kurang lebih 160.000 orang lagi kita rekrut. Jadi satu desa 2 juleha. 1 orang juru sembelih halalnya ditempatkan di desa itu untuk menjamin semua hewan yang disembelih itu harus sesuai syariat gitu. Oh, keren. Dan 1 orang juru sembelih halalnya lagi, insya Allah lagi proses berjalan ini, sudah perdana kemarin di Kalimantan, itu akan kita kirim ke luar negeri. Untuk apa? Untuk LHRN kita, lembaga halal luar negeri yang bekerja sama dengan kita, juru sembelih halalnya harus kita pastikan sesuai syariat. Jadi daging yang masuk juga daging yang halal gitu. Iya, betul. Kita jagain halal itu. Iya. Banyak kompleksitasnya tinggi sekali ya badan halal ini. Memang cocok Anda sebagai kepalanya memang nih Pak Presiden, Pak Prabowo nih. Keren. Siap. Kalau gitu Babe Haikal, ini jadi takutnya kelamaan jadi ganggu nih. Anda punya tugas negara nih. Boleh ya, lanjut lagi aja nggak apa-apa. Pokoknya insya Allah saya udah lega denger kata-kata bahwa ternyata di balik Babe Haikal ini qadarullah 2-3 kali belum sempat duduk di sini karena memang negara rakyat ini butuh Anda pengen tahu insight-nya sebenarnya ada apa sih, proses sertifikasi halal itu gimana sih. Nah, ternyata udah lega nih. Tujuannya di balik ruangan podcast ada yang lebih besar lagi di sana, yaitu di kantor beliau. Ternyata pengen sekali memajukan rakyat kita, UMKM kita jadi lebih pol gitu, optimasi cara dagangnya karena memang sudah tersertifikasi halal. Siap. Ada mau disampaikan lagi, Babe? Disampaikannya mohon terima permohonan maaf saya. Siap. Aman, oke. Qadarullah masyafa'al. Khair insyaallah. Siap. Ya. Nanti
Amin. Tolong dukung. Insya Allah yang perjuangkan itu adalah sebuah kehalalan thayyibah. Halalan thayyibah itu satu paket. Iya. Ya, nggak boleh terpisah karena nggak ada huruf waw di situ. Halalan thayyiban. One word, halalan thayyiban. Halal lagi pula, bukan halal summa thayyiban, bukan halal wa thayyiban, tapi halalan thayyiban. Okay. Jadi satu paket. Halal itu mesti thayyib. Thayyib itu kalau lihat ada usul fikih ini penjelasannya, tafsirnya, thayyib itu kan bersih, sehat, aromanya, apa namanya, sisanya, bekasnya, wah mesti clean, double clean lah, Anda bilang gitu. Dan ayatnya indah banget, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Makanlah di bumi Allah ini yang makan, yang halal lagi pula baik. Jadi Allah perintahkan kepada semua manusia. Karena itu di Indonesia, agama ente apapun tetap kita akan perlakukan sebaik-baiknya, menjaga makanan ente semua supaya sehat, bergizi, bersih, dan halal. Begitu ya. Masya Allah, Bapak Kepala Badan sertifikasi halal. Siap, terima kasih. Lanjut lagi. Bapak, selanjut lagi silakan, tugas lagi. Kayaknya matanya kayak udah kayak turun banget tuh, kayak kantong matanya udah nggak tidur kayak Masya Allah nih ya. Siap, lanjut lagi. Salam buat bapak-bapak terhormat yang ada di sana, ibu-ibu dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya terkait proses sertifikasi halal buat rakyat seluruh Indonesia yang terutama membutuhkannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Hayakallah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kita kasih solusi.